bagikan sepatah kata atau sesuatu yang sangat kita selalu siapkan untuk menghadapi dunia yang saat ini, karena semakin hari dan menurut mata jasmani yang sudah terikat tubuhnya dengan dunia ini dan semakin canggih dan semakin merasa dunia ini menuju keselamatan. Tapi secara kita yang memakai rohani, dan sebenarnya kata seperti itu sudah terbalik, menjadi kehancuran bagi kita yang memahaminya secara rohani. Dan di situ kita harus waspada, Bapak Ibu, karena banyak terjadi masalah penyakit dengan tiba-tiba ketabrakan. Yang penting intinya harus satu persatu ada cara Tuhan untuk memindah alamkan orang-orang yang terutama menghujat dan tidak percaya, yang bersifat ahli Farisi, ahli Taurat, dan ahli kitab, yang menurut mereka percaya kepada firman Tuhan, namun ketika Tuhan sendiri ada di depan mereka, mereka menyangka, mereka menganggap bahwa dia sedang membawa kesesatan kepada semua orang. Jadi sedangkan hanya firman-Nya, sebelum dia datang ke dunia, mereka sangat percaya, bahkan mereka memilih bahwa ini suatu jalan yang sangat benar. Dan ketika Tuhan ada di hadapan mereka, sama sekali mereka tidak mengetahuinya, sekalipun mereka pemuka agama zaman dulu. Tapi sekarang tidak ada yang melakukan itu. Keturunan ahli Taurat itu, ahli kitab, ahli Farisi mungkin tidak ada. Karena kebanyakan sekarang ini roh penyamaran sedang berjalan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan sekalipun kalau kita mengalami mimpi, penglihatan, dan yang terjadi penyamaran, semuanya serba putih. Artinya iblis saatnya menyamar menjadi sebagai anak domba. Jadi semua yang kita lihat, yang kita impikan, selalu mengarah berbaju putih dan cahaya putih begini. Padahal di balik itu dia menakuti kita dan menjerat kita. Jadi terutama itu terjadi kepada orang-orang yang memperkatakan dan menghafal dan membaca firman Tuhan dan tidak melakukannya. Jadi kita harus berawas-awas, karena itu cara si jahat saat ini memakai orang-orang lewat perkataan yang hanya mengatakan dan membaca firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku. Sehingga dia terlihat, rohnya terlihat putih, bersinar, bercahaya. Padahal isinya sudah sangat gelap dan seperti serigala yang mencari mangsa. Jadi kita harus waspada, Bapak Ibu. Dan segala macam bencana alam memang itu akan terjadi. Dan semua yang terjadi, yang akan menimpa bumi ini, bukan semakin hari semakin berkurang. Dan bukan semakin hari menuju kebaikan. Tapi semakin hari semakin menuju kebinasaan dan semakin tidak baik-baik saja. Dan kepada kita semua anak-anak Tuhan, bukan hanya di grup ini, kepada penonton, kepada semua anak-anak Tuhan di belahan dunia ini yang percaya dan menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan akan meluputkan mereka dari segala macam jenis penyakit, masalah, bayar harga, dan bencana alam. Itu akan ada cara Tuhan untuk membentengi dan melindungi, melepaskan. Sehingga ada
dan terlihat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bahwa ada perbedaannya antara lalat dan kandung. Antara anak Tuhan yang hanya berbicara, menghafal, membaca, dan mana anak Tuhan yang sekalipun tidak menghafal, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi ketahuan bahwa anak Tuhan itu adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Jadi posisi terang itu bukan di bawah, bukan di samping, bukan di belakang, tapi di atas. Sehingga seberapa banyak orang di sekitar bisa terlihat bahwa itu terang. Karena yang dikatakan itu menjadi pelaku. Jadi kalau memang hanya pembaca mengatakan sama saja, itu barat munafik dan mengundang itu murka Allah. Karena dia merendahkan bahwa tinggal hanya dengan berkata-kata untuk mengatakan dosamu diampuni. Padahal di balik pertobatan itu ada bayaran harga. Jadi saat ini banyak ajaran-ajaran yang seperti itu. Dia berkata bahwa masih lama dan ini tahun kemenangan dan ini semakin diberkati kita. Jadi dari situ, karena kita melihat dia pintar berbicara dan setiap perkataan dihubungkan atau diikatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal sebenarnya hanya dia mengatakan saja. Jadi itu ciri-cirinya yang dikatakan seperti menjadi seperti orang yang menjadi contoh, padahal sebenarnya bukan. Sama seperti ahli Farisi dan ahli Taurat yang tadi. Artinya suka dihargai, dihormati, dan suka duduk di depan, di tempat yang terdepan yang bisa dikenali oleh semua orang. Namun ketika dia ketemu kepada Tuhan, dia tidak tahu bahwa yang sedang berbicara kepadanya adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan memperkenalkan diri kepadanya, dia tidak terima. Karena hanya membaca, hanya menghafal, dan hanya mengatakan. Jadi, itu kita harus waspada. Dan lagi ada masa kelaparannya, mungkin satu persatu saat ini kan sudah terjadi, tapi masih saat ini masih bisa kita bebas belanja atau membeli. Jadi kalau di kemudian hari nanti mungkin ini bukan semakin ada yang menjual dan ada yang membeli, karena bencana alam semua hancur, semua barang dagangan dan bahan terutama bahan pokok makanan hancur, dan kita juga harus siap-siap untuk menanam, berkebun. Kita serahkan kepada Tuhan. Sekalipun sudah kecil, tidak masuk akal menurut pikiran kita secara manusia jasmani. Untuk apa aku lakukan ini, kerjakan ini sudah kecil. Maksud saya, ya selebar ini, luas, baru. Jadi itu tafsiran kita secara manusia jasmani. Sama halnya itu kita mengukur atau merendahkan kekuasaan Tuhan. Di balik itu kita mengagungkan dia lewat perkataan. Sementara di sisi lain kita merendahkan sekali bahwa dia itu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Seakan-akan kita percaya bahwa Tuhan baginya tidak ada yang mustahil. Sama seperti murid-murid yang kemarin. Mereka khawatir karena ada orang banyak yang mengikuti Tuhan, lebih dari 5.000 orang. Dan mereka ragu secara manusia jasmani. Padahal Tuhan ada di depan mereka yang melakukan segala apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tapi mereka menganggap bahwa
roti sama ikan yang hanya sedikit, menurut mereka itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia selain Tuhan. Jadi mereka masih anggap bahwa Tuhan itu masih seperti sama dengan mereka manusia yang 12 orang. Jadi kadang juga pemahaman kita kadang seperti begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya di pasukan ya mohon maaf ya, walaupun kita live di pasukan surgawi tujuh surgawi tiga ada, dan karena menyangkut tadi kan ini pasukan elit, dan di situ juga aku melihat banyak kekacauannya. Kekacauan bukan kekacauan secara berantem melawan sesama bukan, tapi secara roh. Banyak roh yang perbedaan roh. Padahal kita ini hanya satu tubuh di dalam Kristus, dan kita ini bisa dikatakan yang sudah berkumpul ini sudah mengetahui kebenaran itu setidaknya 1%. Tapi itulah cara si jahat tadi memakai sebagian orang untuk mengatakan atau memakai tanpa sadar bahwa roh itu bukan berasal dari roh yang dipilih Tuhan sebagai pasukan elit, tapi berasal dari sebagai pasukan dunia. Jadi tanpa disadari itu terjadi di grup ini. Memang banyak ya roh-roh itu. Aku ingatkan lagi, di grup elitnya ini banyak roh-roh yang sudah berbeda roh dari awal sampai beberapa bulan masih baik-baik saja. Sekitar 1-2 bulan terakhir ini semua sudah hampir perbedaan roh, sehingga di alam roh saling menyerang. Tapi secara dunia nyata ya aku tidak tahu apakah baik-baik saja. Ya mungkin baik-baik saja secara dunia nyata, tapi secara alam roh saling menyerang, bahkan saling mengkhianati. Jadi ini ya, itu harus diwaspadai. Sebenarnya kita ini harus bersatu, dan kita harus menjaga. Kalau kita mengatakan sesuatu kepada sesama kita, cukup kita katakan kepada dia 1 kali sampai 2 kali, sudah. Diterima terserah, tidak diterima ya sudah. Jangan sampai kita paksakan dia. Sekalian kita menakut-nakuti atau marah untuk memaksakan supaya dia mengikuti apa yang kita lakukan itu. Dengan kita melakukan seperti itu, pemaksaan atau marah-marah, itu bukan dari yang di atas. Karena Tuhan sendiri tidak memaksa. Mau pilih neraka, mau pilih surga, mau pilih jurang, mau pilih gunung, itu dia tidak memaksa. Tapi kalau seseorang memaksa, berarti itu bukan yang berasal dari roh Tuhan. Dan menghakimi, itu menghakimi, itu salah satu. Yang menghakimi itu hanya yang di atas. Jadi cukup kita ingatkan. Setelah itu mau diterima tidak diterima, jangan kita lagi berbicara kepada orang tersebut kalau tidak diterima. Kita jaga iman kita, jangan sampai iman kita yang sudah kita miliki dengan susah payah dan akhirnya bisa gugur hanya dengan menyelamatkan teman menurut kita. Padahal kita sendiri ya akan jatuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada yang lagi berpura-pura seperti seiman, padahal tidak seiman. Seiman, tapi tidak seroh. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita seiman Kristen. Tapi roh kita berbeda. Ada yang membahas bahwa firman Tuhan itu
berlaku secara jasmani. Sedangkan kita membahas secara rohani berlaku untuk kehidupan berikutnya. Jadi kita seiman kepada Tuhan Yesus, tapi roh kita sudah berbeda-beda. Dan di anggota pasukan ini juga ada itu. Jadi makanya kan aku juga heran, kenapa bisa terjadi seperti begini tanpa mereka sadar atau bagaimana ini? Apakah ini harus dibuka? Jadi ini bahaya kalau dibuka. Karena kalau dibuka, karena pasti nama orangnya tercantum nama orangnya. Jadi itu tidak boleh dibuka. Mungkin kita masing-masing yang mengoreksi diri. Apakah aku termasuk bukan sudah melakukan, tapi mungkin akan menghampiri ciri-ciri seperti itu. Mari kita periksa masing-masing. Saya sendiri juga ya periksa apakah aku ini tidak mau mendekati seperti sifat yang seperti itu. Sekalipun masih saya menganggap bahwa belum saya melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi jangan sampai terjadi. Makanya kita sebelumnya mengoreksi apakah ini kita meminta ke dalam doa, Tuhan berikan aku petunjuk. Apakah ada yang masih salah di hadapan, karena Engkau maha melihat dan mengetahui, dan berikan aku petunjuk, mungkin lewat mimpi, penglihatan, dan apa yang harus aku lakukan. Mungkin kalau saya yang menilai saya sendiri, pasti orang jahat pun, orang yang bersekutu dengan setan pun tidak pernah merasa dia bahwa buruk. Pasti jalannya menurutnya benar. Jadi kita harus bertanya kepada Tuhan supaya kita harus berjalan sesuai dengan kebenarannya, karena dia sudah memilih kita. Dan jangan kita dengan sepatah kata yang tidak sempat kita sadari akan mengecewakan dia. Dan yang kedua, apa yang aku melihat di situ, ada yang sedang membangun rumah, di anggota pasukan ilmunya Bapak Yao ini yang sedang membangun rumah, ada sedikit bukit ya, entah di mana itu. Tapi itu tukangnya ada, hati-hati dengan tukangnya. Kalau ada yang sedang membangun ya, harus dijaga tukangnya itu, karena tukangnya itu ada tujuan tertentu, berbuat curang, atau ada yang hatinya tidak baik untuk menghancurkan keluarga itu di kemudian hari nanti. Sama air minumnya. Aku melihat tukang itu sedang menaruh sesuatu, karena yang punya rumah itu dia sudah mempercayai. Dan sekalipun ada orang yang memberi peringatan bahwa hati-hati, dan orang itu seakan-akan tidak percaya, dia sudah lebih mengetahui menurutnya, padahal bukan seperti itu. Jadi hanya itu yang aku sampaikan. Dan mungkin kalau ada lagi tambahan mungkin dari mempelai, dan harus berserah kepada Tuhan. Kita jaga, jangan sampai kita menghakimi, dan untuk memaafkan harus apa yang dikatakan bibir, dan jangan lain di bibir dan lain di hati. Jadi supaya terlihat, supaya kita menjadi terang dan pasukan elitnya Bapak Yahweh, karena kita ini berperang setiap hari, setiap malam. Kapan dibutuhkan untuk melawan roh-roh dunia ini yang akan memakai manusia. Jadi kira-kira begitu. Ya dan amin Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh roh Pangeran Ilahi, roh Bapak Surgawi itu sendiri, Bapak Ibu, yang pada saat ini telah berbicara bagi kita. Memang saya melihat, tapi saya masih bingung Bapak Ibu ya. Saya melihat di alam roh itu, roh di pasukan itu memang beda-beda. Baik itu di pasukan gada, pasukan besi, pasukan elitnya Bapak Yahweh, itu sekitar 1 minggu yang lalu saya lihat. Ada yang kayak berbentuk siput, keluarnya lendir-lendir. Terus saya melihat, tapi wajahnya wajah manusia Bapak Ibu, itu yang membuat kaget.
tapi badannya ular. Dia keluar dari seperti cangkang siput itu yang siput sungai, kepalanya itu keluar dari situ Bapak Ibu. Tapi bentuknya kepala manusia, tapi badannya ular. Aneh kan, seperti cangkang begitu, tapi bukan cangkang. Pas saya amati-amati, kayak ular. Jadi mungkin setengah Bapak Ibu, setengah mempelai, setengah ular. Itu gimana itu? Masih 50-50 kali ya. Sehingga dia sudah mengenal kebenaran, dunia kebenaran yang disampaikan, sudah bersaksi juga. Tapi dia keluar awalnya itu seperti dari siput yang panjang itu, Bapak Ibu, ya, kepalanya keluar orang itu. Nah, lihat kan, bersinergi Bapak Ibu. Cica itu langsung menyaut kuat loh, padahal di luar. Dia keluar dari siput yang panjang itu, saya kaget. Seperti di sebuah gudang, gubuk-gubuk begitu. Nah, saya lagi jalan-jalan di ceritanya. Awalnya saya lihat itu siput. Nah, terus pas anu begini, keluar dari mulut cangkang siput itu kepala manusia. Dan saya kenal Bapak Ibu orang itu, tapi saya tidak mau katakan ya. Nah, saya pikir siput, saya kaget, saya amati terus. Apa ini ya? Melendir-lendir. Ih, saya lihat badannya itu berubah jadi ular. Nah, tapi kepalanya manusia, Bapak Ibu ya. Itu mungkin Bapak Yafi bisa mengartikannya. Dan yang kedua, saya istirahat tadi siang, saya melihat ada bola-bola hitam yang sangat besar, ya, diguling. Ini dari surga Bapak Ibu, dari atas ya, dari langit itu diguling oleh seorang malaikat Tuhan. Terus sebelum itu bola-bola hitam itu jatuh ke bumi, Bapak Ibu dilempar, itu bola-bola hitam itu pecah di pelataran surga itu Bapak Ibu. Sehingga malaikat yang lain itu mengatakan, potong, potong. Potong maksudnya pelataran itu potong. Karena apa? Di dalam bola-bola hitam itu terbelah, keluarlah kalajengking. Kalajengking yang hitam. Banyak Bapak Ibu langsung menyebar. Sehingga malaikat Tuhan yang lain berteriak dari arah begini. Arah samping kiri begini. Langsung malaikat Tuhan yang lain itu berteriak. Dia bilang, potong, potong itu pelataran surga itu dipotong Bapak Ibu. Karena itu kalajengking sudah merayap di situ. Karena itu bola hitam belum meluncur ke bumi. Kan ada malaikat Tuhan yang lempar itu bola hitam, dikasih jatuh ke bumi Bapak Ibu. Dan saya kaget, saya amati-amati. Binatang apa? Rupanya kalajengking Bapak Ibu. Yang besar-besar itu dengan jepitannya hitam. Hitam banget. Keluar banyak Bapak Ibu. Kan pelataran itu kan putih. Nah, jadi saya bilang apa ya artinya? Oh, berarti banyak anak-anak Tuhan yang di pelataran itu akan dapat kena murka kalajengking. Seperti itu Bapak Ibu ya. Hikmat Tuhan yang saya dapatkan. Dan di malaikat Tuhan itu berteriak, potong, potong itu pelataran. Potong itu pelataran. Nah, jadi dipotong Bapak Ibu itu pelataran yang ada kalajengkingnya. Dipotong Bapak Ibu. Nah, seperti itu saja penglihatan yang saya dapatkan tadi siang apa tadi sore ya. Kayak barusan Bapak Ibu ya. Saya pun baru ingat ini. Baru saya dapat ingat ini untuk disampaikannya kepada kita. Jadi ada dua penglihatan itu. Ya saya pikir mungkin yang tepat bisa mengartikan ya Bapak Yahweh itu sendiri ya. Saya cuma dapat hikmat itu. Dan hikmat itu baru saya dapatkan sekarang Bapak Ibu. Seperti ada yang ngomong di telinga saya. Arti dipotong pelataran itu. Karena banyak anak-anak Tuhan yang menerima tanda itu sehingga mereka dapat sengatan kalajengking. Itu saja Bapak Ibu ya. Kalau rednya ya kita persilakan malam ini ya Pak Eban, Bapak Yafe. Kalau Alfa dan Omega setiap saat bisa Bapak Ibu jaringannya. Kalau Roh Bapak Yafe kan jarang-jarang muncul 1 bulan sekali, 3 bulan sekali. Akhirnya ya inilah akibatnya ya. Itu kan di dalam Roh berbicara. Ya, saya juga bukan apa ya. Di sini kan Roh mengatakan mereka itu seperti kehilangan induk. Nah, makanya sudah banyak perpaduan percabulan roh. Ada perpaduan percabulan roh di situ. Bukan roh di fisik ini masih biasa-biasa saja, tapi di alam roh itu sudah terjadi percabulan dengan si Lucifera ini sudah diajak lah, ada banyak roh samaran lah, banyak apalah seperti itu. Karena mereka kehilangan induk yang dulunya ada yang memimpin, ada yang mendampingi setiap saat. Nah, sekarang kan sudah tidak ada, jadi ya seperti itulah. Itu tergantung ya Bapak Ibu dari
hatinya Pak Eman langsung ya. Roh itu kan sudah mengingatkan kapan itu kan. Ya baru dikasih tinggal beberapa bulan sok di alam roh itu sok kacau balau. Ya kita tinggal lihat saja efeknya di dunia nyata. Dunia nyata kan jalannya pelan. Jadi semoga ada persatuan roh ya Bapak Ibu di setiap pasukan, pasukan gada, pasukan besi, pasukan elitnya Bapak Yahweh, salinglah memperhatikan satu roh, saling menguatkan di dalam doa. Kalau ada yang susah, ada yang minta bantuan, langsung cepat ditolong ya. Jangan sampai urgent, didengar baru turun turun bantuan baku bantu. Jangan dengar ada yang minta tolong, minta bantuan, yaitu gunanya pasukan dibentuk ya pada saat apalagi kegelapan yang sangat gelap ke depan harus tanggap ya Bapak Ibu di dalam kasih. Kalau dunia semakin dingin kasihnya, mari kita anak-anak Tuhan semakin panas ya di dalam kasih Tuhan. Bu, yang lebih spesifik dan ya mungkin ada pendampingan Bapak Ibu ya supaya tidak terjadi lagi kekacauan seperti dulu. Karena saya meraba juga Bapak Ibu, ada beberapa roh juga ingin membentuk pasukan baru lah, inilah ya sudah ada. Ya, itu tergantung hati Bapak Ibu ya. Asal Bapak Ibu saya sudah katakan ada di bawah naungan kuasa Bapa Surgawi, firman Tuhan yang hidup, roh kebenaran, roh kudus, bertanggung jawab ya, buat channel, buat apa, buat pelajaran yang penting, bergerak di dalam dimensi roh dan kebenaran, dan menyerukan kalau Tuhan Yesus itu sudah benar-benar ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Kalau dunia mau menolak, ya terserah dunia. Kita maju terus, ya nggak usah pikirin. Mereka yang bebal, yang angkuh hati, yang menolak kebenaran, ya sudah terjadi juga di zaman dahulu kan. Bukankah mereka menolak Tuhan terus, Tuhan Yesus, sampai di tiang gantungan, nanti terjadi gempa bumi, nanti terjadi apapun yang ada di dunia ini, barulah mereka menyadari, ternyata benar. Dia ini sesungguhnya anak Allah yang maha tinggi. Itulah bedanya dengan manusia logika dan manusia beriman. Hanya Maria-Maria saja yang setia mendampingi Tuhan Yesus sampai di kayu salib Bapak Ibu. Hanya orang-orang beriman saja ya. Saya persilahkan Bapak Ibu ya kepada Pak Eman. Kalau saya sudah ambil alih waktu, lupa waktu lagi ngomong terus sampai pagi Bapak Ibu sudah tidur, dengar omongan saya. Sehingga Bapak Yahweh tidak mau bicara, semua saya terus yang mau bicara. Haleluya, waktu dan persilakan ya. Karena jarang-jarang Bapak Yahweh tampil ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Eman. Ya, terima kasih banyak Bu, Sama-sama. dan juga semua penguatannya, penubuhannya, penglihatannya yang sudah diceritakan Ibu. Itu suatu uh, yang selalu kami ingat di tiap nafas kami, supaya kami ini dilayakkan juga di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya, sebenarnya baru-baru ini ada handphone saya ada 3 dan semua terblokir, uh, tidak tidak bisa diaktifkan semua di layanan internet kecuali sama uh, Facebook. Dan dari kemarin waktu Natal sampai saat ini bukan handphone saya sebenarnya, ini bukan HP HP anak saya. Jadi aku suruh dia segera cepat ubah nama menjadi Eman Lahaku, karena semua saat ini HP saya mau didaftarkan semua uh, masih ada gangguan katanya. Jadi aku pun heran kenapa seperti ini. YouTube saya tidak bisa membukanya. Itu kalau aku pakai handphone anak saya untuk menonton YouTube, dan hanya di situ aku bisa menonton. Dan kalau aku buka di HP saya itu tidak terbuka. Walaupun aku hapus, aku ambil lagi dan tidak pernah terbuka.
di kartu saya sendiri ya itu tidak bisa lagi diaktifkan pakai data. Katanya coba lagi beberapa saat lagi dan seperti begitu Bapak Ibu. Itu dulu ya salah satu masalah yang aku temui, tapi mungkin itu tidak suatu masalah untuk uh, kita selalu ketemuan. Mungkin satu kali satu minggu, satu kali uh, satu bulan, dan bisa saya pakai handphone anak saya. Dan yang kedua masalahnya di tempat saya kan jauh dari uh, per, uh, perkampungan ya, sekitar 1-2 kilo lebih ya. Jadi untuk menempuh itu tidak apa-apa kalau cuaca memang mendukung. Tapi kalau cuaca belakangan ini hujan terus dan itu sangat susah juga. Dan kadang aku aktif tidak lama, sekitar 1 jam 2 jam ya sudah, karena hanya untuk sementara aku turun untuk sesuatu ada yang penting dan aku turun. Jadi bukan dalam arti seharian seperti yang dulu. Dan masalahnya lagi banyak chatan inbox di Facebook anak-anak Tuhan yang mau bertanya tentang penglihatan dan mimpi. Dan aku jelaskan bahwa saya ini bukan menganggap saya ini sombong dan lebih dari saudara. Bukan, saya tidak membalasnya. Jadi kesempatan yang tadi tidak mengizinkan. Jadi walaupun aku membalasnya harus sabar. Ada yang 1 bulan nanti, dan sebelum 1 bulan sudah bertumpukan lagi chatnya. Nah, sampai kapan? Nanti yang pertama ngirim tadi sampai kapan itu bisa aku bisa balas ya. Jadi makanya kita harus sabar. Termasuk dari situ juga jangan sampai si jahat memakai kita untuk menganggap ini dia sombong begini-begini. Tidak apa-apa kalau memang kita sudah mengenal bahwa saya sombong, tapi bukan karena aku sombong. Jadi itu karena masalah yang aku ceritakan tadi, karena sudah jauh dari yang dapat sinyal. Di tempat saya tidak ada sinyal sama sekali Bapak Ibu. Tidak ada sinyal. Jadi makanya aku katakan seperti itu. Dan handphone saya pun itu susah tersambung semua kecuali Facebook dan Instagram. Aku coba kemarin Instagram bisa, hanya 2 yang bisa aku saya diperbolehkan ya untuk memakai aplikasi, dan yang lainnya tidak lagi. Jadi makanya aku jelaskan dulu ya tentang kenapa saya belakangan ini kadang muncul, kadang tidak. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara dan penonton di YouTube juga bertanya-tanya sendiri dalam hati, kenapa tidak muncul-muncul. Dan bisa dari situ banyak tanggapan dan tafsiran yang masuk akal, dan bisa juga yang tidak masuk akal. Dan bisa juga terkoneksi dengan kita pikiran seperti itu. Jadi bukan dalam arti secara jasmani atau secara live kita berpisah, bukan. Hanya untuk sementara. Jadi seperti yang aku katakan tadi, mungkin kalau 1 minggu 1 kali, mungkin kita bisa gabung lewat live. Karena seperti yang dikatakan mempelai kemarin itu, mulai bulan 12 ya, dia dari situlah sebenarnya. Jadi mulai dari situ aku 2 hari kemarin itu aku 2 hari 2 malam langsung kemarin itu aku coba panggil anak saya, aku gabungkan anak saya ini, bagaimana pengalaman kamu, kenapa ini tidak bisa, kenapa ini tidak bisa, sampai mereka itu juga angkat tangan, padahal mereka juga jago-jago
bagaimana cara yang sudah terblokir pun, bagaimana bisa mereka buka. Jadi mereka gabungkan pengalaman mereka, tapi mereka katakan ini dari pusat. Ini tidak bisa lagi. Jadi aku semakin bingung bagaimana ini. Nanti anggota bertanya-tanya kenapa. Kemarin sudah dikatakan mereka sudah mulai keluar. Nah, orangnya mana? Jadi makanya aku jelaskan, aku sedang berusaha dan bukan dalam arti aku meninggalkan saudara-saudari, bapak ibu, pasukan besi, pasukan Gada dan pasukan elitnya Bapak Yahweh untuk bergabung seperti yang kemarin. Jadi aku sedang berusaha untuk memperbaiki supaya di kemudian hari bisa kita berkumpul lagi setidaknya 1 kali 1 minggu. Dan tentang yang dikatakan mempelai tadi, ya memang itu penglihatan yang berkepala manusia dan berbadan ular, ya itu yang dikatakan dengan ya anak Tuhan yang sudah bisa mulai membayar harga, tapi setengah jalan menyesal berkata, ah ini kurasa seperti zaman dulu sampai sekarang ya tidak ada perbedaan aku rasakan, tapi untuk apa aku ini yang susah-susah untuk mengikuti seperti ini. Jadi saya sendiri juga merasa seperti itu. Untuk apa saya ini aku susah-susah. Jadi memang ya secara jasmani aku tidak terima. Aku siap di tengah hutan tidak ada lampu, bagaimana? Ini udah gelap, bagaimana? Ya daripada di uh, pedesaan itu, ya setidaknya kita punya lampu. Jadi kalau kita secara manusia jasmani memang sakit, tapi karena mengikut Tuhan tidak ada tempat tidur katanya. Ya aku bersyukur walaupun ini gelap tapi ada tempat tidur kan. Ya itu sudah aku suatu sukacita saya. Jadi itu gambaran dari anak-anak Tuhan yang sudah mulai siap atau sudah mau diselamatkan tapi tidak belum sampai di tujuan. Seperti istri Lot ya, sudah mau diselamatkan tapi belum sampai ke tujuan. Jadi itu dikatakan sebenarnya dia tadi anak-anak Tuhan manusia. Jadi dia lagi tidak mampu kan dan terikat dengan dunia. Jadi masih belum juga dia itu sepenuhnya terikat dengan dunia. Kalau sudah terikat dari dunia ya mungkin rohnya ular berkepala ular semua. Ekor sampai kepala ular. Jadi bukan hanya sampai separuh ular dan manusia separuh. Bukan. Jadi seperti itu, tapi itu semua cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Bukan dalam arti kita berkata, ah, siapa dia itu. Jadi makanya tidak diberitahu. Karena kalau diberitahu, contoh si A, si B sampai si Z berkata, ah, itu bukan saya, dia. Nah, kalau belum diberitahu, walaupun hanya satu orang si A, yang 27 huruf itu A sampai Z selalu bertanya, dia protes, oh, artinya setiap hari, jangan-jangan aku, jangan-jangan aku, jangan-jangan aku. Jadi, walaupun hanya dia satu orang. Jadi itulah yang dikatakan ya, dirahasiakan. Artinya menjadi pertanyaan bagi kita semua, walaupun kita tidak merasa, tapi itu suatu yang dikatakan untuk benteng kepada kita melakukan kejahatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan-jangan aku ini, jangan-jangan aku ini. Jadi itu makanya dirahasiakan. Dan sudah jelas itu yang dikatakan itu tadi tentang bola hitam dan keluar kalajengking, ya itu muka yang sudah menerima tanda. Dan itu kan tertulis di dalam kitab Wahyu 16 bahwa akan kena bisul-bisul seperti yang bisa kalajengking ya. Jadi itu akan ditumpahkan. Jadi kita tidak bisa diobati oleh manusia, dokter, dan lain-lain. Jadi
yang bisa mengobati hanya kita dengan Tuhan. Jadi mungkin kalau ada nanti yang timbul ya, mungkin aku pikir kalau sampai di sini dulu cuman itu yang timbul, dan kalau ada nanti ya mungkin aku minta waktu. Tapi sampai di sini dulu, dan terima kasih banyak waktunya.